Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat yang tentunya sangat besar, sangat banyak dan tidak bisa kita menghitungnya betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kebanyakan dari kita sedikit sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qalilun min ibadiyas syakur," dan amat sedikit di antara para hamba itu yang mereka itu pandai bersyukur. Nah, di antara bentuk syukur kita kepada Allah ya di antaranya bahwasanya pada kesempatan malam hari ini ya kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan ya, berupa kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melalui majelis ilmu. Majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, maka dari situ kita dalam kesempatan kali ini ya kita tata niat kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap banyak kebaikan dari apa yang kita lakukan pada majelis kita kali ini. Baik, kita di kesempatan kali ini insya Allah akan melanjutkan kembali apa yang kita baca dari kitab Bulughul Maramnya karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab ini diberi judul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ya, di situ berisi hadis-hadis tentang ya hukum-hukum kita dalam beribadah. Dan di kesempatan kali ini kita sekarang menyambut datangnya bulan Dzulhijjah atau di dalam bulan tersebut nanti ada namanya ibadah kurban, maka kita mempersiapkan diri dengan membekali ilmu tentang kurban tersebut sehingga kita mengambil bab tentang hewan kurban. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang 4 hadis yang disampaikan Ibnu Hajar terkait dengan masalah hewan kurban tersebut. Dan malam hari ini insya Allah kita lanjutkan kepada hadis berikutnya ya tentang hewan kurban tersebut. Baik, langsung saja kita baca dari kitabnya. Qala al-mu'allif al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal arba'un la tajuzu arba'un la tajuzu fil duhaya al-awra'ul bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'u al bayyinu dola'uha wal kabiratul lati la tunti rahu Ahmad wal arba'ah wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersumsum. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Hadis sahih menurut Tirmizi dan bin Hibban. Kandungan hadis 1. Keempat, cacat dalam hadis membuat kurban tidak sah. Demikian juga cacat-cacat lainnya. Baik, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan kepada kita sabda Rasulullah tentang hewan-hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Maka beliau menyampaikan dengan berdiri ya di hadapan para sahabatnya dan kemudian beliau mengatakan ada 4 ciri dari hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Ya, yang pertama al-auraul bayyin au bayyin awaruha. Aura itu sebenarnya bukan buta ya. Apa lebih pasnya itu juling. Ya, juling atau ya matanya itu
mutih gitu, memutih. Ya. Jadi kalau buta itu kan ya kalau juling itu kadang bisa melihat, kadang kan enggak gitu ya. Tapi ada cacatnya di matanya, tapi itu jelas. Nah, sehingga di situ udah disebutkan kalau udah seperti itu tidak sah gitu kan. Nah, kalau langsung saja kita mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Basam ya dari kitab beliau ya, atau di belakang min Bulughul Maram. Dari apa yang beliau sampaikan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang 4 perkara yang menjadikan kurban tidak sah ya, karena adanya cacat di situ. Ya, adanya cacat menjadikan dia tidak sah. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya bahwasanya di antara cacat itu adalah yang tadi juling matanya ya, matanya yang kabur atau bagaimana gitu. Nah, ini kalau itu jelas ya, maka meskipun dia masih mungkin samar-samar masih bisa melihat, ya tetap sudah tidak sah. Sehingga dari sini para ulama menyatakan bahwasanya yang lebih daripada itu, misalkan ketika hewan itu buta sama sekali nggak bisa melihat, maka itu lebih tidak sah lagi gitu. Juling saja tidak sah, apalagi sampai buta, maka itu menjadikan tidak sah. Nah, demikian juga yang tidak sah itu adalah hewan yang sakit ya, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Nah, karena kalau hewan sakit itu ya dagingnya rusak kan gitu. Nah, ini biasanya kalau kita melihat ketika di hidup itu bisa kita lihat di ya matanya. Biasanya matanya itu kalau sehat itu bening. Ya kalau misalkan matanya sudah buram atau matanya itu belean, atau matanya itu keluar air mata terus gitu kan. Nah, ini menunjukkan adanya ketidakberesan di situ. Sehingga kalau milih itu juga yang hati-hati gitu. Termasuk juga tanda sehat itu bina hewannya ini beringas, lincah gitu kan. Nah, itu tandanya sehat. Tapi kalau hewannya itu ngelentruk saja itu ya, dibangunin nggak bangun-bangun, udah bangun disuruh jalan nggak jalan-jalan gitu kan, males saja. Ini ada tanda-tanda sakitnya di situ. Nah, kemudian juga untuk melihatnya itu juga bisa dari mulutnya. Ya, mulut yang senantiasa ngiler aja gitu, keluar lendir di mulutnya, itu ada tanda penyakit di situ gitu. Atau juga kemudian kalau misalkan di sana bisa dilihat juga dari kotorannya yang mencret, yang seperti itu ya, sebaiknya tidak dijadikan kurban karena itu sudah kelihatan ada sakitnya di situ. Ya, intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau milih kurban, ya pilih yang sehat ya, karena kalau yang sakit, jelas sakitnya, nah itu tidak sah dijadikan kurban. Nah, demikian juga yang pincang tidak sah. Pincang, jalannya kelihatan pincang, ukurannya nggak sah. Ini bagaimana ya, kalau jalan itu ketinggalan sama yang lain. Jadi misalkan rombongannya jalan, dia nggak bisa ngikuti, ketinggalan sama yang lain, itu jadi kan pincang gitu kan. Nah, kalau udah kelihatan pincangnya itu tidak sah. Apalagi lebih parah dari pincang, misalkan patah kakinya, ya lebih tidak sah lagi gitu. Nah, terus tadi yang keempat yang tidak sah juga dijadikan hewan kurban itu adalah ketika hewan itu sudah kurus, tidak ada dagingnya, ya tidak ada sumsumnya, sampai dikatakan nggak ada sumsumnya di sini kan, di sini karena saking kurusnya, atau sudah tua ya, kalau tua kan biasanya semakin tua kan semakin keriput kan gitu. Itu juga tidak sah untuk dijadikan kurban. Nah, nah itu 4 hal yang harus dihindari dari kita memilih hewan kurban. Nah, kemudian Imam Nawawi menyatakan bahwasanya para ulama sepakat ya, dari cacat yang tadi disebutkan di dalam hadis itu menjadikan kurban tidak sah. Apalagi kemudian ya ataupun dengan cacat yang semisalnya, meskipun yang tidak disebutkan dalam 4 tadi ya,
yang semisalnya itu atau yang lebih parah dari itu, maka itu menjadikan semakin tidak sah lagi. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Nah, nah, sekarang terkait dengan hewan yang sakit. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tahu sakitnya itu setelah disembelih? Apakah sembelihannya itu sah ataukah tidak sah? Kan biasanya setelah disembelih kan hewannya sehat gitu kan, kita lihat ketika hidup sehat. Terus setelah disembelih baru tahu ternyata misalkan di perutnya penuh dengan cacing gitu. Atau yang lebih parah daripada itu, dagingnya yang bermasalah, kayak misalkan dulu ada yang kena sapi penyakit antrak ya, dagingnya itu ada kayak melepuh gitu di dalam dagingnya. Nah, ini bagaimana kayak gitu ya. Nah, maka di sini para ulama ada beda pendapat. Ada beda pendapat di sana. Ada yang menyatakan ya tetap sah karena diukur dari hidupnya sehat, ya maka kemudian itu tetap tetap sah gitu kan, karena hidupnya sehat gitu. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak sah gitu kan, karena yang diminta Nabi adalah yang sehat. Ini kenyataannya tidak sehat gitu. Bukti tidak sehatnya ya ini penyakitnya banyak gitu kan. Ada yang menjadikan, apalagi kalau misalkan yang sampai dagingnya nggak bisa dimakan, itu insya Allah sepakat lah itu tidak sah untuk dijadikan kurban gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalau kurban itu wajib, misalkan kurban nazar itu kan wajib hukumnya kan. Nah, itu bagaimana gitu kan? Apakah juga diganti saat itu juga gitu kan? Ataukah tidak? Nah, dari sini dari beda pendapat para ulama ini ya tentu sebaiknya kalau memang ya di situ kita memiliki kelapangan gitu kan, memiliki ya masih ada rezeki gitu, ya sebaiknya kita ganti gitu kan. Nah, adapun kalau ternyata memang itu sudah nggak ada lagi gantinya gitu kan, ya kita mohon kepada Allah agar diterima meskipun seperti itu kondisinya gitu. Nah, kita sudah berusaha tapi kepada Allah ternyata tidak memenuhi yang diharapkan. Ya, tapi ketika memang itu memiliki kemampuan, ya sebaiknya diganti karena memang ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah tentu kita harus memberikan yang terbaik ya. Kita berikan yang terbaik. Ya. Baik. Nah, jadi seperti itu. Eh, nah, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Wa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minadh-dha'n, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menyembelih kecuali hewan yang umurnya masuk tahun ketiga. Bila engkau sulit mendapatkannya, sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis 1. Biri-biri berusia 6 bulan tidak sah dijadikan kurban kecuali jika tidak memperoleh biri-biri berumur 1 tahun. Namun banyak ulama berpendapat bahwa biri-biri 6 bulan sah dijadikan kurban secara mutlak. Sedangkan perintah hadis ini hukumnya sunnah. 2. Tidak sah berkurban dengan hewan berusia 6 bulan selain biri-biri secara mutlak. Coba dipahami coba dari apa yang dibaca ini, dari terjemahan ini dengan kandungannya, kira-kira nyambung nggak ini? Gimana? Coba dilihat itu, dipahami lagi. Apa yang dipahami dari situ?
Coba di situ kan di dalam terjemah disebutkan hewan tahun ketiga. Terus di kandungannya itu disebutkan apa? Kecuali 1 tahun. Nah ini bagaimana? Ya, jadi ini memang ada agak rancu di sini di terjemahan sini. Ya, jadi kita mungkin bisa lihat bagaimana penjelasan para ulama. Jadi memang terjemahan ini saya baca pun rancu ya, saya rancu terjemahan ini. Baik, nah kita lihat penjelasan para ulama. Ya. Kalau Rasulullah SAW Rasul bersabda, la tadbahu illa musinatan. Nah, sebenarnya musinah itu lebih lebih terjemahan musinah saja, karena itu istilah ya, musinah. Janganlah kalian menyembelih kecuali dengan musinah. Apa itu musinah? Ya, musinah itu hewan, gampangnya hewan yang sudah cukup umur, hewan ternak yang sudah cukup umur. Dan hewan ternak ini dalam yang dimaksud oleh yang dimaksud dengan ternak di sini ya meliputi apa? Unta, sapi, dan kambing atau sejenisnya itu. Yang masuk jenisnya sapi ya kerbau gitu kan. Yang masuk jenis kambing ya domba. Jadi itu musinah. Lah musinahnya itu seperti apa musinahnya itu? Yang dimaksud dengan musinah itu ya ketika apa unta sudah dikatakan musinah itu ketika apa? Sudah berumur 5 tahun. Jadi masuk tahun ke-6. Itu kalau unta. Kalau sapi itu sudah genap berusia 2 tahun. Jadi sudah masuk tahun ke-3. Nah kalau kambing itu sudah genap berumur 1 tahun, masuk tahun kedua. Nah, itu namanya musinah. Ya, itu musinah. Nah sehingga dari situ kan jadi jelas kan terjemahannya tadi. Jadi maksudnya nggak boleh menyembelih kecuali musinah itu ya sudah seperti itu. Gitu kan. Nah kemudian kalau di kita itu kan kebanyakan mengukurnya pakai itu ya poel gitu ya. Nah mengapa kok pakai poel ya? Karena memang keumumannya seperti itu. Bahwasanya kalau misalkan kambing itu poel ya ketika ada umur 1 tahun gitu kan, atau sapi poel ketika ada umur 2 tahun. Gitu. Tapi sebenarnya ukurannya dari di umurnya. Dan umur ini pakai umur hijriah ya, bukan umur umur apa namanya? Umur Masehi. Nah, sehingga misalkan ketika lahirnya Ramadan berikutnya berarti sudah 1 tahun gitu kan. Kadang kalau lahirnya Dzulqa'dah, akhir Dzulqa'dah misalkan seperti itu, tahun berikutnya berarti kan mau dikorbankan sudah 1 tahun kan, misalnya kambing kan gitu. Itu sudah. Tapi kalau misalkan pakai Masehi kadang belum masuk gitu 1 tahun. Nah, jadi pakai ukuran yang Masehi. Apa yang hijriah bukan yang Masehi. Nah, itu adapun jada mendoan. Nah, jada ini yang boleh tadi biri-biri atau domba itu. Itu boleh ketika sudah berumur jada itu 6 bulan, genap 6 bulan. Nah, itu baru boleh. Kalau selain ini nggak boleh. Selain domba tidak boleh yang berusia kurang dari 1 tahun. Nah, itu. Sehingga di sini di antara faedah yang bisa kita ambil ya yang dimaksud di sini bukanlah kepada apa ukuran apa poelnya itu sebenarnya bukan itu gitu kan. Tapi adalah tentang itu umurnya yang cukup itu. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya, unta 5 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, lalu kambing 1 tahun ya. Nah, adapun yang domba tadi boleh 6 bulan ya. Dan di sini kemudian ada khilaf, ada beda pendapat di antara ulama. Kapan bolehnya kita berkorban dengan domba yang usia 6 bulan? Yang lain mengatakan bahwasanya ya kalau memang tidak ada lagi yang kambing 1 tahun, baru boleh yang domba 6 bulan gitu. Selama masih ada kambing yang 1 tahun, maka itu tak boleh pakai domba yang 6 bulan. Yang domba juga harus yang 1 tahun. Tapi ulama yang lain menyatakan tidak apa-apa karena itu hanya menunjukkan sunnahnya apa domba apa
Jadi anjuran saja, tidak sampai kepada wajib. Sehingga ini berdasarkan juga dari sabda Rasulullah ya, kalau kepada Ummu Bilal di sana disebutkan bahwasanya dohu bil jada' minad do'an. Jadi Rasulullah memerintahkan secara lepas. Ya berkorbanlah kalian dengan apa biri-biri atau dengan domba itu yang sudah berusia 6 bulan. Nah, ini tidak ada kait. Kalau tadi kan ada kaitan kalau sulit dapat yang 1 tahun gitu kan, boleh dengan domba yang 6 bulan. Nah, di hadis yang lain tidak disebutkan seperti itu, pokoknya lepas. Jadi sudahlah kalian berkorban dengan domba yang 6 bulan. Nah, itu sudah boleh. Makanya kemudian para ulama ya di sini menyatakan tetap boleh dengan korban yang korban domba yang berusia 6 bulan. Meskipun ada kambing yang berusia 6 tahun. Nah, mengapa sih Nabi SAW itu menyebutkan ada batasan umur seperti itu? Ya, hikmahnya dan hikmahnya bahwasanya ketika hewan itu sesuai dengan umur dan dengan Nabi SAW itu adalah dalam kondisi yang terbaik. Kondisi apa? Kondisi yang dagingnya paling enak. Kalau lebih muda daripada itu, biasanya ya dagingnya selain masih sedikit juga terlalu gembur, terlalu lembek gitu kan, karena masih terlalu. Nah, kalau memang terlalu tua, ya terlalu tua juga semakin keras kan itu dagingnya, makin alot gitu. Makanya dikasih ketentuan seperti ini, memang ini yang terbaik untuk dikonsumsi. Baik, nah kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Baik, kita baca. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-aina wal uduna wala nudahiya bi awra'a wala muqabalatin wala mudabaratin wala khurqa'a wala sarma'a akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga dan agar kami tidak mengubarkan hewan yang buta, yang terpotong telinga bagian depannya atau belakangnya, yang robek telinganya dan tidak pula yang ompong gigi depannya. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4, hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Kandungan hadis: tidak sah berkurban dengan hewan yang disebutkan dalam hadis. Hewan kurban haruslah bertelinga, mempunyai mata dan tanduk baik. Boleh berkurban dengan binatang ternak jenis apapun dengan ijma' ulama. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW itu memerintahkan kepada sahabat Ali untuk memeriksa dulu ya, diperiksa dulu dalam kondisi apanya, matanya, telinganya, apa ada cacatnya atau tidak kan gitu. Sehingga kemudian di sana Nabi melarang ketika ada cacat seperti yang disebutkan di sini, al-awra, muqabalah, mudabarah, ya khurqa. Awra tadi kan juling ya matanya, jadi matanya sehat, dipastikan matanya sehat. Kemudian muqabalah ini telinganya itu sobek dari depannya ya, telinga terus sobek dari depannya gitu. Terus mudabarah itu sobek dari belakang ya. Terus kemudian khurqa ya. Khurqa itu? Ya, khurqa itu di telinganya ya ada sobek, ada yang cuil gitu, telinganya ada cuilnya. Jadi tidak sempurna telinganya gitu kan. Demikian juga sarma. Ya, sarma itu giginya ompong, nggak punya gigi ya. Biasanya seperti ini kita dapati kalau orang udah tua itu ompong, kayak manusia juga kan, kita tambah tua tambah rontok kan. Kambing pun demikian, semakin tua juga semakin rontok giginya gitu.
Nah ini juga, nah larangan di sini ini adalah larangan makruh ya. Kalau yang tadi, yang hadis yang pertama kita baca tadi itu adalah larangan yang memang menjadikan tidak sah. Kalau ini ada itu masih sah gitu. Jadi tapi ya tentunya tidak bagus. Nah, sehingga yang paling utama kalau kita mau berkorban ya kita pilih yang terbaik gitu. Tidak hanya dalam berkorban ya, tidak hanya dalam korban, juga misalkan dalam sembelihan ya, dalam kurban, dalam hadyu ya, hadyu ini untuk haji itu ya, sembelihan haji atau akikah ya, maka semua itu kita dianjurkan untuk bisa memilih hewan yang terbaik, hewan yang terbaik, sifatnya yang paling bagus gitu. Nah, mengapa kok demikian ya? Ya tentunya ya memang ya tentu kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik kan gitu. Supaya apa? Supaya memang Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang kita berikan. Itu sebagai bentuk penghambaan kita, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masa untuk Allah kita berikan yang tidak baik kan gitu. Padahal tentunya untuk diri kita pengen yang terbaik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman ya, wahai orang yang beriman, berinfaklah. Jadi infakkan di jalan Allah itu apa? Dari yang baik-baik saja, dari apa yang kalian usahakan. Jadi Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Wa mimma akhrajna lakum dan dari apa yang telah kami keluarkan bagi kalian dari bumi ini. Nah, di akhir ayat Allah menyatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian memilih-milih yang jelek untuk diinfakkan. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang kita memiliki yang baik, maka pilih yang terbaik untuk diinfakkan. Nah, di ayat yang lain juga itu dari Al-Baqarah 267 ya. Di ayat yang lain juga menyatakan di awal juz 4 gitu ya, di Al-Qur'an ya, di sana Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tuh nggak akan menyampai kepada kebaikan, nggak akan sampai kepada kebaikan sampai hingga kapan? Hingga kalian tuh bisa menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya, di surat Al-Imran 92. Jadi untuk sampai kepada kebaikan ya kita harus bisa menginfakkan apa yang kita sukai. Ya, jadi yang terbaik yang kita sukai itu yang kita infakkan. Nah, sehingga di sana kemudian termasuk kurban yang terbaik, yang paling sempurna ya ketika kurban itu ya paling bagus, tidak ada cacat di telinganya, di matanya, di tanduknya ya. Demikian juga telinganya tidak terpotong, tidak sobek ya. Demikian juga giginya tidak ompong dan sebagainya. Ini adalah termasuk hewan yang terbaik yang insya Allah itu lebih mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sana ada khilaf di antara para ulama ya, ada khilaf terkait masalah apa? Masalah tanduk ya. Bagaimana kalau misalkan ada hewan yang tanduknya itu terpotong? Kan kadang itu namanya kambing, apalagi ketemu dengan yang lainnya itu, nah kan suka tarung gitu kan. Nah, tarung misalnya patah, tanduknya patah gitu. Itu bagaimana kalau ada yang tanduknya patah seperti itu? Nah ini juga menjadi perhatian bagi para panitia. Kalau dititipin sama jamaah untuk ya itu namanya apa, mengelola hewan gitu ya, maka tentunya di situ harus hati-hati, jangan sampai kemudian kambingnya itu tarung dan menjadikan cacat gitu kan, patah itunya. Memang ya jadi amanah dititipin kurban itu memang berat gitu ya. Kadang itu kita diamanahi ya kambing sampai 70 sampai 100 ekor gitu kan. Ya sudah kita atur tempatnya, ada aja gitu yang kena gitu kan, tanduk gitu. Nah, kita harus jaga betul gitu kan, dijaga betul. Ya kadang juga ada yang karena dikejar-kejar yang lain sampai kejirat gitu kan. Nah, ini juga harus hati-hati dari panitia kan seperti itu. Jangan sampai kemudian ada yang mati, kalau mati ganti kan gitu. Lagi misalkan ada yang cacat juga ganti kan gitu. Nah, dari situ memang memegang amanah itu berat ya. Nah, sehingga di sini masalah tanduk ini bagaimana? Nah, ada juga kemudian yang kita dapati itu di lapangan,
ketika ada kambing yang tanduknya itu panjang gitu ya, nah, kan melengkung gitu. Nah tapi kasusnya melengkungnya ini melengkung nancep di kepalanya kambing itu sendiri, sehingga akhirnya karena ini kan untuk dibiarkan itu akan menusuk kepala dan menjadikan kambingnya cacat gitu kan. Nah, bisa bahkan kalau sampai ke otak ya bisa mati juga kan kambingnya gitu. Akhirnya sama yang punya dipotong itu tanduknya gitu kan. Nah bagaimana seperti itu ya, maka di sini ada beda di antara para ulama. Ada yang mengatakan ya kalau memang itu apa namanya tanduknya patah seperti itu atau telinganya cuil gitu, tidak sah gitu, karena itu kurang dari hewannya tersebut gitu. Dan tapi Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kalau yang kurang cuma itunya, itu tanduk atau cuil sebagian telinganya itu, maka itu masih sah. Mengapa? Karena memang itu bukan yang dimasukkan untuk kurbannya, karena itu kan nggak dimakan kan gitu. Tanduk kan nggak dimakan, telinga kan juga nggak dimakan. Kecuali mungkin ya sebagian kita aja masih makan telinga gitu. Jadi menurut Imam Syafi'i itu masih sah gitu. Tapi ya sekali lagi kurang, ada kurangnya. Akan ditegaskan oleh Syekh Sa'di, ya kalau yang memang itunya yang kurang itu memang tanduk atau telinga masih sah. Tapi kalau misalkan yang kurang itu punuknya, ya, punuk itu nggak sah. Jadi karena punuk kan daging itu dimaksudkan dimakan gitu, maka itu menjadikan tidak sah. Karena kan terpotong punuknya, terpotong bokongnya seperti itu ya, itu menjadikan tidak sah ya. Ya, baik ya, jadi seperti itu terkait dengan apa, yaitu tadi masalah cacat yang menjadikan hewan itu baik, kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya ya. Wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wala u'tiya fi jizaratiha syai'an minha, muttafaqun alaih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, memerintahkan kepadaku untuk mengurusi kurban-kurbannya, membagi-bagikan daging, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari kurban kepada penyembelihnya, muttafaqun alaih. Kandungan hadis 1, boleh mewakilkan orang lain untuk menyembelih kurban hewan hadyu dan membagikan daging kurban kepada mereka yang berhak. 2, sunnah menyedekahkan daging dan kulitnya kepada fakir miskin. Tidak boleh memberikan sedikit pun dari daging dan kulitnya kepada jagal. Daging kurban tidak boleh dijual dengan ijma ulama. 3, sunnah berkorban lebih dari 1 bagi orang yang beruang banyak dan mampu. Baik, nah di hadis ini ada penjelasan kepada kita ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah menyuruh sahabat Ali ya untuk mengurusi hewan kurbannya. Di sini disebutkan hewan kurbannya dengan budun ya. Budun itu jamak dari ya banyak dari onta gitu. Jamak dari badanah, jamak jadi ontanya banyak. Nah, Rasulullah berkorban dengan banyak onta. Karena banyak ya, kemudian dimintakan kepada sahabat Ali untuk mengurusnya, menyembelihnya, kemudian membagikan dagingnya. Nah di situ. Nah kemudian di situ juga ada disebutkan dengan tidak boleh
membagikan termasuk pakaiannya, ya pakaiannya. Nah ini kalau di kita mungkin sekarang jarang yang melihat ada hewan kurban yang memiliki pakaiannya gitu. Tapi kalau dulu waktu saya masih kecil memang iya. Jadi ketika hewan mau dikurbankan itu memang dihias gitu, dihias, dimandikan bersih, dikasih bunga-bunga, dikalungin, dipakein baju, dibajuin gitu, dipakai. Nah itu semua itu ya tidak boleh dijadikan upah gitu kan. Karena terkadang ya kalau dulu waktu kecil saya melihatnya memang kain mori gitu kan, seperti orang yang mau mati kan gitu, di kain mori gitu. Tapi kalau misalkan ada yang kain yang bagus, yang tebal misalkan seperti itu, tetap itu tidak boleh kemudian dijual yang berharga gitu. Nah karena itu sudah menjadi bagian dari yang dikorbankan, jadi tidak boleh dijual atau dijadikan upah bagi tukang jagalnya. Nah dari hadis ini ada pelajaran bagi kita bolehnya untuk mewakilkan mengurus kurban, baik menyembelihnya ataupun memberikan dagingnya ya. Nah kemudian yang dianjurkan bagi kita ketika membagi kurban itu bagaimana? Nah, ya ketika bagian kurban itu ada yang untuk sedekah. Sedekah itu untuk orang-orang miskin. Fakir miskin itu namanya sedekah kan gitu. Ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nah, jadi ketika ini kan hewan ketika sudah terbaring gitu kan, sudah terbaring dan sudah mati, maka di sana perintah Allah Subhanahu wa taala maka makanlah dari daging kurban itu. Ini boleh dimakan sama yang kurban. Kemudian buat ilmu dan berilah makan al-qani, orang yang tidak minta gitu kan, wal mu'tar, dan orang yang minta. Jadi di situ memang boleh bagi orang yang mampu pun boleh dikasih sebagai hadiah. Orang menyatakan sebagai hadiah bagi orang yang mampu. Jadi boleh dimakan sendiri, diberikan kepada orang yang mampu, dan juga diberikan kepada orang yang minta. Dalam ayat yang lain itu di surat Al-Hajj ayat 36. Di dalam surat yang lainnya di sana Allah berfirman wa at'imu al-ba'isal al-faqir. Ya, di sini ayat ke-28 ya. Dan berilah makan siapa itu orang yang sengsara, hidupnya susah, wal fakir, dan melarat ya. Ini diantara perintah untuk kemana daging itu akan dibagikan. Jadi tiga itu dimakan sendiri, dihadiahkan kepada orang yang mampu, atau disedekahkan kepada orang-orang yang fakir miskin. Kemudian kulit tidak boleh dijual ya. Kulit tidak boleh dijual. Sepakat para ulama tidak boleh dijual. Nah, karena kulit itu juga bagian dari hewan ya, maka ketika sudah dikorban maka itu termasuk bagiannya dikorban juga ya. Nah, tapi boleh ini dihadiahkan atau disedekahkan kulit itu kan gitu, dihadiahkan atau disedekahkan kepada orang fakir atau orang miskin. Nah, adapun untuk tukang jegal ya, maka dia nggak boleh diupah dari dagingnya atau kulitnya, itu nggak boleh gitu. Nah, akan tapi upahnya diambilkan dari yang lainnya, bukan dari hewan kurban itu. Nah, terus yang jadi pertanyaan kemudian, kalau memang jagal tidak boleh dikasih dari kurban, berarti apakah tidak boleh mengambil sama sekali? Ya tentunya tidak demikian, karena tadi dia masuk kategori yang 3 tadi enggak gitu kan, enggak masuk kan gitu ya. Yang jelas selama itu untuk urusan upahnya sudah beres kan gitu, maka itu boleh kemudian diberi jatahnya sama seperti yang lainnya gitu kan, jatah dari kaum muslimin yang lainnya. Karena kan tadi boleh diberikan sebagai hadiah, boleh diberikan sebagai sedekah kan gitu. Dan tukang jagal bisa ada kalanya dia termasuk orang yang mampu, maka kita beri hadiah kan gitu. Kalau misalkan dia orang yang nggak mampu, ya kita berikan sedekah. Nah, maka tapi itu setelah setelah urusan upahnya beres. Jadi jangan kemudian misalkan kalau normal tukang jagal sehari 500.000 misalkan seperti itu. Terus akhirnya sudah Pak,
ini kita kasih 300 atau 400 ribu aja Pak ya, yang sebagai kurangi 100-nya ini jenengan bawa kepalanya gitu. Nah itu nggak boleh, karena itu bagian dari, atau misal ini saya tambahkan dagingnya Pak, buat kurangannya ini 2 kilo gitu. Kan 2 kilo udah lebih dari 100 ribu ya. Nah itu tetap nggak boleh, karena itu ada nilai dari upahnya. Tapi kalau upahnya sudah beres 500 ribu, kita berikan 500 ribu, terus kemudian dia masih dapat jatah daging sebagaimana yang lain dapat, nggak masalah gitu ya. Jadi itu dalam pembagiannya ya, tidak boleh dijadikan upahnya itu. Wallahu ta'ala alam ya, jadi gitu. Nah yang afdol di dalam ini apa berkorban itu ya disepakati ya, apa disukai di sana dalam hewan hadyu ataupun dalam apa kurban, bagi yang memang mampu memiliki kecukupan harta maka boleh lebih dari satu. Ini Rasulullah banyak unta kan gitu, karena memang saat itu lagi mampu kan gitu. Nah, karena ya semakin kita apa mendekat kepada Allah ya, semakin banyak berkorban kepada Allah ya, maka itu semakin utama. Demikian juga dalam hal ini kurban ataukah itu sembelihan haji ataukah untuk akikoh gitu ya, maka ya sama, pembagiannya sama, yaitu apa, dibagi 3 tadi, dihadiahkan kepada orang yang kaya ya, misalkan dari kerabat atau tetangga atau yang lainnya gitu. Selama dia orang kaya kita kasih hadiah gitu, atau sedekahkan kepada orang yang miskin gitu, orang fakir miskin, atau kita makan sendiri ya, atau dimakan sendiri. Jadi 3 itu pembagiannya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj 28 tadi kan gitu, maksudkan tiga bagian itu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dulu pernah bersabda ya, kuntu nahitukum anil humil adhahi fauqa salas. Jadi dulu saya pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Ya karena maka ulama menjelaskan di situ memang masa pacaklik kan gitu. Kemudian ya tasa'du taulilahu ya, karena itu supaya tidak menjadikan apa, untuk melapangkan orang-orang yang butuh, karena saat itu sedang sulit kan gitu, supaya tidak boleh menyimpan. Nah sekarang fakulu ma badalakum watimu wadakhiru. Jadi kalau sekarang ya itu, maka makanlah ya apa yang telah kalian nampak bagi kalian dari kurban itu, dan berilah makan ya kepada tadi yang disebutkan, atau kalian simpan dan boleh disimpan. Nah di sini kalau misalkan mengambil dari sini ya, ketika memang apa di masa-masa sulit itu tidak boleh menyimpan kurban gitu kan ya, maka di sana ya ada yang berpendapat bahwasanya ya kalau lebih baik kalau begitu kita salurkan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan, misalkan daerah yang terpencil ya, seperti itu ada. Dan ada juga yang tetap menyatakan yang lebih utama ya sebagaimana kemarin disembelih sendiri ya, dibagi sendiri ya, jadi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah tadi sudah disebutkan sepakat ya, bahwasanya daging maupun ini tidak boleh dijual, kulitnya tidak boleh dijual, itu kan sepakat. Sepakat seperti itu. Nah kalau dijual dengan uang ya tidak ada khilaf. Adapun kalau misalkan ditukar, bagaimana? Ditukar dengan barang, yaitu Imam Abu Hanifah masih membolehkan untuk ditukar dengan barang dagingnya itu. Nah sehingga di sini ketika kemarin ditanyakan ya bagaimana kalau misalkan itu butuh gitu kan, terus dijual gitu ya, kalau memang tidak ada hajat itu tidak boleh ya, tidak boleh dijual, baik itu yang menerima ataupun yang menyembelih sendiri. Tapi dalam kondisi yang memang darurat, tidak ada lagi yang bisa dimakan ya, kecuali cuma punyanya itu gitu kan, dan dia butuh misalkan untuk kan itu cuma daging ya, sebenarnya kalau daging dimakan ya sebenarnya cukup saja gitu. Tapi ketika misalkan nanti ada kebutuhan yang lebih mendesak daripada itu dan nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan ya, wallahu ta'ala ya, wallahu ta'ala. Yang jelas kalau memang tidak ada hajat ya tidak boleh dijual. Tapi kalau memang tidak ada hajat yang lebih darurat ya mudah-mudahan ya tidak masalah gitu untuk dijual. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas janganlah kemudian kita gampang-gampang untuk menjual daging kurban. Nah, baik, ini kita sambung kepada hadis yang terakhir ya dalam kitab ini, kitab kurban. Yang kita baca hadis yang terakhir.
Yang baca siapa? Ya. Ayat yang terakhir, an Jabirin ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-banata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis 1. Sapi dan unta boleh dirombong banyak orang untuk dikurbankan. Kedua ternak itu sah untuk hadiah dan kurban 7 orang. Dasarnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 2. Orang yang berkurban sunnah tidak mengambil kuku maupun bulu hewan kurban setelah bulan Zulhijjah tiba. 3. Perintah memotong kuku, menggunting bulu kapuk dan bulu kumis pada hari raya Idul Adha bagi yang berkurban maupun yang tidak berkurban. Memotong dan menggunting tersebut adalah kurban bagi yang tidak mampu. 4. Tidak haram mengirimkan hewan hadiah ke tanah suci. 5. Sunnah membagikan daging kurban dibagi 3. Sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk dimakan, dan sepertiga untuk disedekahkan dan dibagi-bagikan untuk fakir miskin. Allah berfirman, kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Quran Surat Al-Hajj 2236. Mazhab Zahiriyah mewajibkan daging itu dibagi-bagikan. Kalau di situ ada bulu kapok itu bulu apa ya? Iya. Baik, ini juga sebenarnya ini ada hadis yang lain, tapi kenapa disambungkan di sini? Ada hadisnya memang, jadi tapi bukan di sini tempatnya. Wallahu ta'ala alam ini. Baik. Nah, di hadis yang ini di hadis yang terakhir ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang sebenarnya korban unta dan korban sapi itu cukup untuk berapa orang? Ini sebenarnya cukup untuk 7 orang, baik unta maupun sapi cukup untuk 7 orang. Nah, ini sebenarnya ini adalah hadis tentang sembelihan untuk haji ya. Sembelihan untuk haji. Tapi karena tadi dari awal sudah kita sebutkan bahwasanya hukum sembelihan itu baik untuk haji, untuk kurban, untuk akikah ya sama saja gitu kan ketentuannya. Ya, maka di sini ketika dalam haji satu unta bisa untuk 7 orang, maka kurban juga sama, satu unta bisa untuk 7 orang. Sapi pun demikian. Sapi, satu ekor sapi untuk 7 orang ya. Sama juga ketika korban juga sapi bisa untuk 7 orang ya. Ya karena memang ya dagingnya ya memang seperti itu ukurannya kan gitu, dengan dibandingkan dengan kambing. Kalau kambing kan untuk satu orang. Nah di sana sehingga ketika memang sapi itu bisa untuk 7 orang ya, maka di sana boleh berbarengan, boleh rombongan sapi atau iuran sapi ya, atau patungan sapi boleh. 1 ekor untuk 7 orang. Nah, kemudian ketika sapi ini sudah dijadikan hewan yang rombongan gitu, iuran seperti itu gitu. Nah, terus pertanyaannya, apakah kalau dulu kan waktu kita kambing ya, di hadis yang awal kemarin kita baca tentang masalah akan menyembelih kambing kan diniatkan juga dengan keluarganya, dengan kaum muslimin yang hidup pun yang mati kan gitu kan, disertakan pahalanya seperti itu. Apakah yang ini, yang sapi yang 7 orang juga masih boleh seperti itu gitu? Karena kan sudah rombongan ini. Nah, dan para ulama menjelaskan di sana, kalau secara sahnya ya cuma cukup untuk 7 orang, lebih dari 7 orang nggak boleh kan gitu. Sama seperti kambing cukupnya hanya untuk satu orang. Nah, bagaimana dengan keluarganya yang masih hidup sudah mati? Ya boleh disertakan dalam pahalanya, diikutkan, disebutkan ya, misalkan disembelih untuk 7 orang ini namanya 1, 2, 3, 4, 5 dengan keluarga mereka, dengan itunya kan semuanya disebutkan di situ ya. Itu insya Allah boleh seperti itu.
Nah, tetap ya seperti itu diperbolehkan. Baik, nah terus tadi terkait dengan apa yang disampaikan di terjemahan tadi terkait dengan apa larangan untuk apa memotong kuku ya, itu ada hadisnya sendiri, ada hadis tersendiri. Di sana Rasulullah menyatakan kepada kita tentang kalau kita sudah melihat apa namanya hilal Dzulhijjah ya, dan kemudian kita apa ingin untuk berkorban gitu, maka hendaklah kita menahan diri dari memotong kuku ya, kemudian memotong rambut ya, seperti itu. Tapi yang dipahami dari hadis ini ya, Rasul bersabda kan idza ra'aitum al hilal, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Jadi kalau kita melihat hilal Dzulhijjah ya, wa arada ahadukum an yudahi, dan seseorang dari kalian ingin berkorban gitu, yumsik an syarihi wa alfarihi, maka hendaknya dia menahan diri dari memotong rambutnya dan kuku-kukunya. Nah, di sini para ulama memahami bahwasanya yang tidak boleh itu yang memang berniat untuk berkorban ya. Adapun keluarganya ataupun yang lainnya ya yang tidak berniat untuk berkorban ya tidak masalah kan gitu, tidak harus seperti itu, tidak harus mengamalkan ini gitu ya, karena ini juga sebagai apa hikmahnya diantaranya ketika orang itu berkorban ya dia menyerupai yang haji gitu. Haji pun dilarang untuk seperti ini, ketika sudah ihram ya dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya sampai apa sembelihnya disembelih. Nah, jadi ini kalau saya menyatakan khusus untuk yang berkorban ya. Adapun yang tidak apa yang diikut sertakan namanya dalam keluarganya misalkan seperti itu ya tidak ada hubungannya dengan ini, jadi tidak termasuk yang dilarang. Tapi kalau di dalam terjemahan disebutkan malah untuk semua kaum muslimin ya Allah alam, itu pendapat yang lain yang menyatakan seperti itu. Nah, baik, nah dari sini ya berarti kita sudah selesai untuk membahas tentang apa pembahasan hewan kurban dari kitab Bulughul Maram ini. Nah, baik. Sebelum diakhiri mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan tidak ada. Cukup? Ya, alhamdulillah kalau cukup ya berarti jazakumullah, insyaallah mudah-mudahan ini semakin ya menjadikan taman ilmu bagi kita, semakin jelas kalau kita mau berkorban untuk memilih hewannya yang bagaimana kan gitu kan. Dan semakin mudah-mudahan dengan seperti itu hewan kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan semakin ya baiklah dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam kita akhiri dengan membaca doa khurat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.